Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Monopi Kartika dengan NIM P0723112373. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan adalah ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroba dalam pangan, baik yang menguntungkan seperti dalam produk pangan fermentasi maupun yang merugikan seperti kerusakan pangan dan penyebab penyakit bawaan pangan. Dengan memahami mikrobiologi pangan, kita dapat memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan tidak hanya aman untuk dikonsumsi, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan stabilitas yang tinggi. Pengetahuan ini sangat penting dalam industri pangan untuk mencegah keracunan makanan dan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Mikrobiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat yaitu mikroskop. Contohnya seperti virus. Kita sendiri pasti sering banget mendengar kata virus kan? Jadi kata virus berasal dari bahasa Latin yakni virion yang berarti racun. Penemuan virus berkembang dari masa ke masa mulai dari 1883 hingga 1935. Mungkin kita masih penasaran, kira-kira seperti apa sih ya sifat-sifat yang dimiliki virus? Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara beraplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat uncellular atau tidak memiliki sitoplasma inti dan organel sel. Seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia dari gambar. Kita bisa melihat diameter virus berkisaran antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Bisa kita lihat, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia ya. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut yaitu protein, membran protein, jarum protein, amplop protein, nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat. Leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus karena jumlahnya yang sangat banyak. Virus dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan kandungan asam nukleatnya terdiri dari ribiovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya, virus corona penyebab COVID-19. Orthomyxovirus penyebab influenza, picornavirus penyebab polio, TMV penyebab bercak kuning pada daun tembakau, deoksiribovirus yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA seperti bakteriofag, pemakan bakteri herpes, virus penyebab herpes zoster, virus penyebab kutil. Berikut jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya. Dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu polihedral berbentuk seperti ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contoh virusnya adalah adenovirus helikal, berbentuk seperti menyerupai batang panjang. Nukleokapsidnya tidak kaku dan memiliki satu sumbu rotasi, misalnya pada tobacco mosaic virus, bentuk spiral atau amplop.
seperti pada virus influenza dan bentuk kompleks contohnya pada Bacteriophage. Pengelompokan virus selanjutnya berdasarkan sel inang yang ditempatinya. Virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis. Menyerang hewan, misalnya paramyxovirus, penyerang tumbuhan seperti TMV, dan virus penyerang bakteri yaitu Bacteriophage. Mendengar kata virus, kebanyakan dari kita pasti memikirkan hal negatif. Meskipun virus identik dengan hal negatif seperti penyebab penyakit, tetapi peran virus dalam kehidupan dapat juga menguntungkan loh. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana cara melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja, dengan vaksin kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti vaksin polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan, yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh kita terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Kedua, yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi, pasien ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap kanker menggunakan yang namanya virus cell killing. Efek pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Virus yang ketiga yaitu sebagai produksi antioksin dan insulin. Virus juga digunakan dalam pembuatan antioksin dengan menggunakan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat hunting protein. Selain itu, virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin loh. Virus penyebab kanker dicangkok dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri-bakteri tersebut. Kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin yang akan digunakan nantinya. Peran yang keempat yaitu sebagai peran dalam bidang lain. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat tersendiri, salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, misalnya bakulovirus, memiliki kemampuan untuk menginfeksi serangga hama dan arthropoda hama lainnya. Baculovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian, akibatnya larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi. Lama-kelamaan dapat merusak jaringan tumbuhnya, sehingga serangga hama dapat dikendalikan populasinya. Selain di bidang pertanian tadi, pada bidang ilmu pengetahuan, virus telah lama dikaji khususnya pada studi molekular dan seluler. Ilmuwan juga menggunakan virus untuk meneliti genetik seperti replika DNA, transkrip, formasi RNA, formasi protein, dan lain-lain. Hal ini penting karena akan sangat berguna di masa mendatang, terutama yang sangat berkaitan dengan bidang kesehatan. Sekian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.